Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Matoir. Pada kali hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita akan membahas tentang bentuk akar. Sebelum melanjutkan, Bapak ingin mereview sedikit. Pertama dari notasi ya, bahwa notasi dari bentuk akar seperti ini. Di sini kadang dituliskan bentuk pangkatnya, jadi akar pangkat M bacanya. Kecuali untuk pangkat 2 dia boleh tidak ditulis, jadi cukup bentuk akar saja seperti ini. Ini artinya akar pangkat 2 kalau nggak ditulis. Kemudian bentuk akar itu sebenarnya adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Jadi kalau misal kita 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka bentuk akar itu digunakan untuk mencari basis ya. Di sini 2, kita akan mencari basis. Artinya biasanya begini, akar pangkat 3, jadi pangkatnya tetap pangkat 3, dari 8, nilai yang hasilnya bilangan berpangkat yang hasil 8. Maka kita mencari basisnya yaitu sama dengan 2. Cuma pada pembahasan ini kita akan sering hanya menggunakan yang bentuk pangkat 2 saja, yakni akar saja dibacanya. Jadi dibaca akar saja. Ya, dibaca akar saja. Kemudian secara spesifik yang disebut dengan bentuk akar, adalah bentuk akar yang tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi yang tidak bisa disederhanakan. Jadi kalau dia sudah tidak dapat lagi disederhanakan, maka itu disebut dengan bentuk akar. Artinya kalau masih bisa disederhanakan, dia bukanlah bentuk akar. Sebagai contoh, akar 2 itu termasuk bentuk akar karena tidak ada yang lebih sederhana dari akar 2. Kemudian akar 3, akar 10, dan seterusnya ya. Ini adalah bentuk-bentuk yang merupakan bentuk akar. Artinya kenapa? Karena tidak bisa disederhanakan. Berbeda dengan yang kelihatannya bentuk akar ya. Tapi kalau bisa disederhanakan maka dia tidak disebut lagi bentuk akar ya. Sebagai contoh misal akar 25. Akar 25 ini bisa disederhanakan menjadi 5, maka ini bukanlah bentuk akar. Ya. Kemudian akar 4 ini sama dengan 2, akar 16 ini sama dengan 4, akar 100 ini sama dengan 5. Ini semua bukanlah bentuk akar. Kenapa? Karena bisa disederhanakan menjadi bilangan biasa atau dicari akarnya. Sekali lagi yang disebut dengan bentuk akar itu tidak bisa disederhanakan atau tidak bisa dicari nilainya. Kemudian kita akan melakukan operasi. Kita akan melakukan operasi aljabar pada bentuk akar ya. Yang dimaksud dengan operasi di sini adalah penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian. Kita bagi 2. Yang pertama untuk operasi tambah dan kurang, maka dia memiliki syarat agar bisa dia disederhanakan atau diselesaikan. Syaratnya dia harus sejenis. Yang dimaksud dengan sejenis adalah dia memiliki bentuk akar yang sama ya. Disebut dengan sejenis, dia memiliki bentuk akar yang sama.
Dia harus sejenis, yaitu memiliki bentuk akar yang sama atau memiliki bentuk akar yang sama. Sebagai contoh, misal akar 3 ditambah, saya tulis di sini 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Ya. Lihat, perhatikan. Di sini dia memiliki bentuk akar yang sejenis atau dua akar yang sama. Di sini ada akar 3, akar 3. Maka ketika dia sejenis akarnya, untuk menyelesaikannya, kita jumlahkan saja yang bukan bentuk akar, yaitu 2 tambah 5, sedangkan belakangnya diikuti dengan akar 3. Sehingga ini sama dengan 7 akar 3. Contoh yang lain, misalkan negatif 8 akar 2 dikurangi oleh 3 akar 8 misal. Maka perhatikan, untuk bisa disederhanakan tadi atau bisa diselesaikan, dia harus memiliki akar yang sejenis atau akar yang sama. Cuma memang kalau kita lihat di sini sekilas antara akar 2 dan akar 8 itu berbeda. Hanya saja jangan salah, akar 8 itu bisa saja kita ubah menjadi perkalian yang mana salah satu pengalinya atau faktor pengalinya itu sama dengan 2. Dalam hal ini 8 itu bisa diubah menjadi perkalian 2 dan 8. Sehingga kalau kita ubah menjadi akar 8, min 8 akar 2 dikurang 3. Nah, akar 8 kita ubah menjadi akar 2. Ini maaf ya, ini salah, bukan 2 kali 8 tapi 2 kali 4. Ini harusnya 4 ya. Maka 8 kita ubah menjadi 4 kali 2 atau 2 kali 4 boleh. Seterusnya kita ubah yang di bawah tanda akar. Ini akar 4 kali 2. Sebelumnya Bapak ingatkan ada sifat perkalian. Ya, perkalian. Akar A kali B ini bisa dinyatakan sebagai akar A kali akar B. Jadi masing-masingnya dibentuk dalam bentuk akar. Sehingga 4 kali 2 itu bisa ditulis menjadi akar 4 kali akar 2. Ini akar 8 kali akar 2 dikurang 3 kali akar 4 itu sama dengan 2, sedangkan akar 2 nggak bisa, tetap akar 2. Kemudian kita lanjut. Di sini ini akar min 8 akar 2 dikurang, ini ada operasi kurang, ada kali, maka dahulukan yang kali ya. Ketika ada kurang, ada kali, dahulukan yang kali, maka kita kalikan dulu, berarti min 3 kali 2 itu 6 akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini terlihat bahwa dia memiliki bentuk akar yang sama, yaitu akar 2. Maka kita selesaikan, sederhanakan ini min 8 dikurang 6 ya. Maka min 8 dikurang 6 tutup kurung ikuti dengan akar 2. Nah, min 8 dikurang 6 itu sama dengan min 14 kali ikuti belakangnya akar 2. Nah, jadi bentuk sederhana dari min 8 akar 2 dikurang 3 akar 8 itu sama dengan min 14 akar 2. Jadi harap diingat ya, ini sifat pada bentuk akar. Salah satu sifat dalam bentuk akar. Lalu bagaimana kalau misal dia adalah dua bentuk akar yang memang berbeda dan tidak bisa disederhanakan, maka cukup dibiarkan saja. Ya. Nah, misal
Kita punya 5 akar 3 ditambah 6 akar 7 misalnya. Di sini ada akar 3 dan akar 7. Sekilas memang sudah tidak bisa. Kemudian kita lihat juga bahwa 3 dan 7 adalah bilangan-bilangan prima. Artinya 3 dan 7 itu tidak bisa lagi dinyatakan dalam perkalian dua bilangan. Ya. Sehingga karena ini tidak bisa lagi disederhanakan bentuk akarnya. Akar 3 dia tetap dalam bentuk akar 3, akar 7 juga begitu. Maka ini nggak bisa disederhanakan, berarti biarkan dia begini apa adanya. Ya. Sehingga cukup sampai di sini. Begitu untuk menyederhanakan atau mengoperasikan ya, bentuk akar. Itu untuk operasi tambah dan kurang. Nah, sekarang bagaimana kalau operasi ya, untuk operasi ya, perkalian dan pembagian ya. Maka untuk operasi perkalian dan pembagian dia tanpa syarat ya. Tanpa syarat. Artinya selama dia kali dan bagi sebenarnya bisa saja disederhanakan, tergantung nanti pada bilangannya saja ya. Apakah dia bisa disederhanakan atau tidak. Tapi dari sisi bentuk akarnya dia tidak mensyaratkan apapun untuk bisa dioperasikan ya. Jadi dia tidak mensyaratkan apapun untuk dioperasikan. Misal sebagai contoh 3 akar 2 dikali 4 akar 2. Nah, misalnya di sini perkalian bentuk akar, dan kalau kita lihat di sini dia sudah sejenis ya. Nah, kalau untuk yang sejenis berarti bebas kita kalikan saja, dan untuk mengalikannya usahakan kalikan dulu yang bukan bentuk akar, dalam hal ini ada 3 dan 4, berarti kita kali 3 dan 4. 3 kali 4 kalau mau pakai X, atau kita cukup pakai titik aja ya. 3 kali 4 kali ini akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2. Oke. Kemudian 3 kali 4 itu 12, akar 2 kali akar 2. Ini sebagai ya, pengingat. Jadi kalau dia bentuk akar 2 kali akar 2, dalam hal ini misal akar A kali akar A, maka ini hasilnya sama dengan akar A dipangkatkan 2. Nah, ketika akar ketemu pangkat 2, maka akar dan pangkatnya hilang, maka menyisakan A saja. Ya. Jadi kalau perkalian akar yang sejenis, maka akarnya hilang ya. Nah, hal ini akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2, maka 12 kali 2 itu sama dengan 14 ya. 14 gitu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya misal 6 akar 3 misal dikali dengan min 2 akar 5 ya. Maka perhatikan di sini dia memiliki bentuk akar yang berbeda, akar 3 dan akar 5. Tapi karena ini perkalian maka tidak masalah, bisa disederhanakan. Kita kalikan saja yang bukan bentuk akar, yaitu 6 dan min 2, berarti langsung saja ya, saya kali 6 kali min 2 itu min 12. Kemudian di sini ada akar 3 dikali akar 5. Nah, ini ada akar 3 kali akar 5. Kalau kita lihat tadi ada di sini sifat Bapak sudah tulis. Nah, ini akar A kali B itu sama dengan akar A kali B. Sebaliknya juga begitu. Jadi kalau kita tulis di sini, jadi kalau kita tulis
Di sini akar A dikali akar B, maka ini bisa ditulis sebagai akar A kali B, gitu ya. Ini sifat bisa dipakai. Oke, selanjutnya karena ini akar 3 kali akar 5, maka kita tulis akar 3 kali 5. Akar 3 kali 5 atau 3,5 juga boleh. Maka ini min 12 kali akar 15. Karena akar 15 itu juga tidak bisa disederhanakan lagi, yang faktornya bisa diakarkan, maka biarkan saja sehingga hasil dari 6 akar 3 dikali min 2 akar 5 itu sama dengan min 12 akar 15 ya. Begitu juga untuk yang pembagian ya. Untuk pembagian begitu juga, misal 8 akar 6 ya dibagi misalkan 4 akar 2 ya. Maka bisa kita ini kita nyatakan dalam bentuk pecahan, boleh 8 akar 6 per 4 akar 2 gitu ya. Ini 8/4 bisa kita sederhanakan, kita jadi 8 bagi 4, ini 8/4 ya, jadinya 2. Nah, akar 6 per akar 2 ya, saya tulis di sini aja, akar 6 per akar 2 ini dengan sifat yang mirip ya, dengan sifat yang mirip ini bisa ditulis menjadi misal akar A per akar B itu sama saja dengan akar A per B gitu ya. Akar A per B. Sehingga 2 akar 6 per akar 2 itu sama dengan 2 akar 6 per akar 2 berarti akar 6 per 2 itu sama dengan 2 akar 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 2 akar 3 ya. Oke, itu untuk operasi perkalian dan pembagian. Nah, sekarang untuk selanjutnya adalah kita akan melakukan untuk menyederhanakan bentuk akar yang disebut dengan merasionalkan bentuk akar ya, atau merasionalkan penyebut pecahan berbentuk akar ya. Jadi kita akan melakukan merasionalkan pecahan bentuk akar. Ini kita akan lakukan ini. Nah, untuk merasionalkan pecahan bentuk akar, syaratnya tadi kalian harus mengerti tentang perkalian bentuk akar. Kemudian tentu saja diikuti oleh penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi misalkan ya, misal kita di sini kita bagi saja. Misal kita pertama menemukan pecahan bentuk akar yang bentuknya itu A per akar B. Bentar. Untuk bentuk A per akar B, maka untuk menyederhanakannya yang harus kalian perhatikan itu adalah penyebutnya yang di bawah ini ya. Jadi kalau misal dia akar B, untuk menyederhanakan atau merasionalkan bentuk pecahan bentuk akar, maka kalikan saja dia dengan pecahan yang dia penyebutnya juga akar B. Dalam hal ini adalah kalau A akar B, kita ingin mengubah atau menghilangkan bentuk akar pada penyebut ini, yaitu akar B supaya hilang akarnya kan tadi Bapak udah menyinggung di sini bahwa kalau akar A kali akar A, akarnya hilang kan, sisa yang di bawah tanda akar. Begitu juga akar B supaya hilang berarti kita akan mengalihkan dia dengan akar B. Oleh karena itu
A akar B, supaya bawahnya hilang kita kali dengan 1, ya. Kita kali 1. Nah, kan suatu bilangan kalau dikali dengan 1 dia tidak berubah kan? Nah, yang 1 ini kita modifikasi sehingga berbentuk pecahan yang penyebutnya akar B. Dalam hal ini tidak lain adalah akar B per akar B. Sehingga nanti ketika kita kalikan bentuk dua pecahan kan atas kali atas ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka A kali akar B, A akar B, sedangkan akar B kali akar B itu sama dengan B. Maka dia tidak lagi memiliki penyebut bentuk akar. Nah, ini disebut dengan merasionalkan penyebut ya. Jadi dalam ini merasionalkan penyebut. Penyebut pecahan bentuk akar. Bapak kasih contoh. Contoh misal kita ingin menyederhanakan, contoh pertama. Dua per akar 3. Maka untuk menyederhanakannya berarti kita kali dengan akar 3 per akar 3 ya. Berarti 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan atas kali atas, jadi 2 kali akar 3 karena satu biasa, satunya akar nggak bisa diapa-apakan. Sedangkan di bawah akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 2 per 3 akar 3 atau 2 akar 3 per 3 sama saja. Kemudian untuk yang nomor 2 contohnya misal akar 2 per akar 5 misal. Maka perhatikan penyebutnya saja yaitu akar 5, berarti kita kalikan dia dengan akar 5 per akar 5 ya. Kita kalikan atas kali atas. Ingat ini keduanya bentuk akar, maka gunakan sifat bentuk akar yaitu akar 2 kali 5 per akar 5 kali akar 5 itu 5, sedangkan yang di atas karena berbeda, kita hitung 2 kali 5 itu 10, maka akar 10 per 5. Atau kalau mau dinyatakan dalam bentuk pecahan juga boleh 1/5 akar 10. Boleh lah. Yang mana aja sama saja. Oke, itu jika bentuknya A per akar B. Nah, sekarang ke sini saja berarti saya. Ya, oke. Sekarang kalau dia bentuknya C per A tambah akar B atau C per A dikurang akar B. Ada tambah, ada kurang. Yang jelas bahwa di bawah atau penyebut dari pecahan itu berupa penjumlahan bilangan biasa dan bentuk akar atau bilangan biasa dikurang bentuk akar. Maka untuk menyederhanakan yang demikian, kita akan mengalihkannya dengan akar sekawan ya. Nah, ada istilah baru namanya caranya adalah kali dengan akar sekawan. Yang dimaksud dengan akar sekawan adalah kebalikan ya. Kebalikan dari tanda di sini. Jadi kalau misal A tambah akar B ya, akar A tambah akar B berarti akar sekawannya adalah kebalikannya yaitu A dikurang akar B. Kalau A min akar B berarti akar sekawannya adalah A tambah akar B. Jadi ini perhatikan ya nanti. Sebagai contoh biar lebih jelas. Contoh yang pertama. Misalkan 2 per 3 ditambah akar 2. Nah, perhatikan
yang berlaku atau berposisi sebagai penyebut itu kan 3 ditambah akar 2. Nah, 3 tambah akar 2 itu ada tambah diantaranya kan, jadi tambah, maka akar sekawannya adalah kurang nanti, jadi 3 kurang akar 2, sehingga 2/3 ditambah akar 2, supaya bisa dirasionalkan, kita kali dia dengan 3 dikurang akar 2/3 dikurang akar 2. Ya, lihat, ini tambah, maka ini kurang. Dan ingat tadi dikali dengan 1, 1 itu atas bawah harus sama. Nah, selanjutnya, ini perkalian bentuk menggunakan sifat distributif yang atas. Jadi 2 kali, ini kalau saya kurung kan begini ya. Nah, jadi 2 kali dalam kurung gitu kan. Ini juga dalam kurung, ini biar kelihatan dalam kurung. Nah, 2 saya beri garis saja. Oke. Jadi 2 kali 3, nanti kemudian 2 kali min akar 2. Oke, kita coba sederhanakan, selesaikan. Berarti 2 kali 3 itu 6, dikali 2 min, berarti kan negatif ya, negatif. Saya pakai kurung karena ini perkalian. Min 2 kali akar 2 berarti 2 akar 2. Ya. Mohon maaf, ini salah kayaknya. Saya ulangi, seharusnya 2 kali 3 itu 6. Ini tandanya min. Oh ya, ini min. 2 kali akar 2 berarti 2 akar 2, karena memang tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, untuk yang bawah, untuk perkalian bentuk sekawan, maka kalian cukup kali depan dan belakang kali belakang saja. Sehingga kalau kita kalikan 3 kali 3 itu 9, tambah, nah lihat ini tambah, ini kurang, maka tambah kali min, maksud saya itu min. Nah, kemudian 2 kali akar 2 kali akar 2 itu adalah 2 ya, pakai sifat yang di atas tadi. Nah, ini akar A kali akar A itu sama dengan A, maka akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Kemudian kita sederhanakan, yang atas ini nggak bisa ya, karena 6 dikurang 2 akar 2. Ini seperti yang pertama tadi, ini berbeda jenis, ini ada akar 2, ini nggak ada, berarti biarkan. Nah, sedangkan yang di bawah 9 kurang 2 itu sama dengan 7, maka ini adalah bentuk sederhana dari 2/3 ditambah akar 2. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, akar 5/4 dikurang akar 3. Maka kita akar sekawan kalikan dengan akar sekawan, yaitu akar 5/4 dikurang akar 3 kali dengan 4 ditambah akar 3/4 ditambah akar 3. Ingat ini kurung saja. Oke. Seperti sudah saya sampaikan tadi, kita kalikan akar 5 nanti kali 4, kemudian akar 5 kali akar 3, sedangkan yang di bawah depan kali depan, belakang kali belakang. Nah, ini sama dengan 5 kali akar 4, akar 5 kali 4 itu tidak bisa disederhanakan lagi, berarti cukup tulis 4 akar 5. Lihat, saya menulis akar 5 sebelah belakang ya.
Kalau mau ditulis depan sebenarnya boleh, cuma lebih umum di akar itu di belakang yang bukan bentuk akar atau bilangan bulat. Oke, akar 5 kali 4, 4 akar 5. Sekarang akar 5 kali akar 3. Akar 5 kali akar 3 berarti akar 15. Menggunakan sifat perkalian pada bentuk akar. Akar 15. Per, ini depan kali depan, 4 kali 4 itu 16. Kemudian min kali plus itu min, tentu saja. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Maka ini sama dengan, ini nggak bisa disederhanakan lagi, sepertinya 3, 15, 3 kali 5. Oke, memang nggak bisa, berarti biarkan pembilangnya tetap. Jadi 4 akar 5 ditambah akar 15 per, sedangkan yang di bawah 16 kurang 3 itu sama dengan 13. Jadi bentuk sederhananya adalah 4 akar 5 ditambah akar 15 per 13. Itu untuk yang bentuk C per A tambah akar B atau C per A dikurang akar B. Oke, adapun yang lain sebenarnya cukup ya, itu saja. Jadi untuk merasionalkan bentuk pecahan bentuk akar, cukup dikalikan dengan akar sekawannya jika dia berupa dua dua suku. Kalau dia cuma satu suku, kalikan dengan bentuk akar yang sama, gitu ya. Mungkin itu saja sebagai pelajaran kita pada hari ini. Sebagai bentuk evaluasi, silahkan kerjakan ya. Seberapa jauh kalian memahami pelajaran, silahkan coba sederhanakan atau rasionalkan lah ya beberapa soal. Pertama, coba kalian cari atau sederhanakan akar 48 ditambah akar 12 dikurang akar 75. Sederhanakan. Artinya kalau kalian ingin menyederhanakan, usahakan di bawah tanda akar ini pecah menjadi perkalian dua bilangan, yang salah satu bilangannya itu bisa diakarkan, sedangkan yang satunya memang sudah tidak bisa diakarkan. Sebagai lebih jelas nih Bapak kasih contoh untuk 48 misal, maka ini sama saja dengan akar 48 misalkan kita bisa diubah 4 kali 12 misalnya. Atau kalau enggak, kita 12 itu kan bisa 4 kali 3, berarti ada 16 kali 3. Jadi 48 itu kita ubah menjadi 16 kali 3. Sehingga kalau ini 16 kali 3, akar 16 kali akar 3 berarti akar 16 kali akar 3. Ini berarti sama dengan 4 akar 3. Nah, jadi nanti ubah akar 48 menjadi 4 akar 3. Nah, begitu juga 12, akar 12 dan akar 75. Nanti kalau sudah dapat, harusnya nanti semuanya memiliki bentuk akar 3 di belakangnya. Tinggal depannya saja yang beda-beda. Oke, silakan itu dilanjutkan. Kemudian yang kedua, coba rasionalkan aja mungkin ya. Bentuk rasional, coba rasionalkan untuk ini. Oke, ini rasionalkan 4 per akar 10
dikurang akar 8. Ingat, kalau dia berupa tambah kurang bentuk akar, maka kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawan itu dia sama saja, cuma tandanya yang beda. Kalau misal dia kurang, berarti nanti ditambah. Oke, Bapak kasih petunjuk aja deh ya. Jadi nanti kalian akan mengalihkan 4 per per akar 10 dikurang akar 8 dengan akar 10 ditambah akar 8, kemudian ini tetap harus sama karena supaya bernilai 1 akar 8. Untuk pengoperasiannya silakan tadi diulang lagi penjelasan Bapak sebelumnya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir mungkin ini aja. Yang ketiga, yang terakhir, rasionalkan min 6 per akar 7. Nah, itu aja mungkin ya. Oke, itu 3 soal evaluasinya. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan atau di buku latihan kalian. Nanti insya Allah Bapak akan minta sebagai bahan evaluasi. Mungkin itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa bagi yang sudah menonton, jangan lupa untuk di like ya. Silakan di like ya. Karena semakin banyak like artinya semakin banyak energi positif yang kalian bagikan. Jangan lupa juga untuk di subscribe ya. Di subscribe sehingga kalau kalian ikut subscribe itu semakin luas ya sebaran dari video ini, artinya manfaatnya juga semakin luas. Oke, itu aja. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.